Nah, Ustaz, eh, kan subscriber Kingsban ini banyak yang memelihara kelinci, terutama kelinci. Ada binatang lain juga. Gimana sih di dalam Islam adabnya kita dalam memelihara hewan? Apakah ada diatur juga? Karena kan kita tahu bahwa Islam itu semuanya aturannya ada ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur dalam Islam. Nah, apakah memelihara hewan juga diatur dalam Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara hewan itu pertama itu hukumnya halal ya. Hukumnya dibolehkan. Dan meskipun nanti ada beberapa hewan yang diatur, meskipun dibolehkan tapi nanti diatur. Seperti misalnya seseorang memelihara anjing. Kalau kita sebagai muslim boleh dipelihara untuk pertama berburu, yang kedua untuk menjaga, apakah itu menjaga rumah atau menjaga hewan ternak, menjaga lahan, perkebunan dan lain-lain. Tapi tidak boleh dibawa ke dalam rumah. Karena kan Nabi mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalbun. Yang Nabi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada gambar dan anjing. Kalaupun dipelihara tidak boleh dibawa ke dalam rumah. Tapi dibolehkan tadi dengan tujuan itu. Nah, sementara hewan-hewan yang lain tidak ada larangan begitu. Misalnya seperti melihara kelinci. Ya dibolehkan mau kita kandangkan, apakah kandangnya di luar rumah atau di dalam rumah. Sama seperti kucing misalnya. Kucing juga dibolehkan kita melihara, apakah kandangnya di dalam rumah atau di luar rumah. Atau tidak dikandangkan, lepas saja di dalam rumah, itu dibolehkan. Nah, tetapi ketika seseorang itu dia sudah memelihara hewan, berarti kan dia mengurung atau dia kandangkan misalnya hewan itu, dan dia punya kewajibannya apa? Kewajibannya adalah memberi makan. Tidak boleh kemudian dikurung tapi kemudian dibiarkan tidak diberikan makan, kebutuhannya tidak dicukupi. Nah, itu justru perbuatan yang tercela. Padahal Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan yang mengikat seekor kucing, kemudian dia biarkan kucingnya itu tidak diberi makan, tidak dibiarkan lepas juga untuk cari makan sendiri. Akhirnya kemudian kucing itu mati. Jadi dalam keadaan terzolimi lah, tersakiti. Dan Nabi menyebutkan bahwa perempuan ini masuk neraka disebabkan karena itu. Itu kan tindakan kezoliman kepada hewan. Jadi kewajiban seseorang adalah mencukupi kebutuhan hewan yang dipelihara dan menunjukkan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu sebenarnya tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Dan Nabi mengatakan irham fil ardi, irhamu fil ardi, yarhamkum man fis sama. Jadi berkasih sayanglah atau kasihilah yang ada di bumi, maka yang di langit juga akan mengasihi kalian. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Itu bisa maknanya mengasihi manusia atau mengasihi hewan, menyayangi hewan. Artinya tidak boleh menyakiti hewan itu, apapun hewannya itu. Ya, tidak boleh disakiti, apalagi sampai dibunuh. Itu hukumnya malah haram jadinya. Haram membunuhnya. Ini kewajiban seorang muslim. Jadi makanannya dicukupkan. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Di zaman Nabi sudah banyak orang yang, sahabat-sahabat yang mereka punya peliharaan. Seperti misalnya Sayyidina Anas bin Malik, dia punya saudara namanya Abu Umair. Nah, pernah suatu ketika Nabi itu melewati Abu Umair yang dia sedang memainkan burungnya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughayr. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughayr? Nughayr itu burung kecilnya itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi membiarkan sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang berada di zaman beliau itu untuk punya hewan peliharaan, ya. meskipun dikurung. Begitu juga dengan kita kenal dengan nama Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hurairah itu artinya kucing kecil. Nama aslinya kan Abdurrahman As-Sakhar. Abdurrahman As-Sakhari. Kenapa kemudian diberikan panggilan Abu Hurairah, bapaknya kucing? Karena kemana-mana Abu Hurairah itu dia bawa
anak kucing. Dia masukkan di dalam kantongnya. Satu ketika dia berjumpa dengan Nabi, nah kucingnya itu nongol kepalanya dari kantongnya itu. Akhirnya dari situ Nabi memanggil Abu Hurairah. Jadi sahabat-sahabat itu biasa, mereka punya peliharaan. Termasuk kan kuda-kuda kan, kuda-kuda itu kan hewan peliharaan mereka yang mereka pakai untuk berjihad fisabilillah. Nah, tapi Nabi memberikan hukum di situ kan, rambu-rambu. Jadi siapa saja mengambil hewan dikurung misalnya kan, dikandangkan, maka dia harus penuhi haknya. Sebagaimana manusia kan, sebagai manusia kalau kemudian katakanlah penjahat saja misalnya yang dikurung, di penjara misalnya atau diisolasi, itu kan nggak boleh dibiarkan dia mati tanpa makan dan minum, tetap harus diberikan makan. Ini hewan juga demikian gitu. Jadi itu adab dari seorang muslim ketika kemudian dia memelihara hewan peliharaan. Sekalipun hewan peliharaan itu sekedar hiburan saja. Ya. Maksudnya bukan untuk untuk dikurbankan misalnya, atau bukan untuk dikonsumsi, tapi sekedar hiburan seperti burung misalnya kan. Nah, itu boleh, Islam membolehkan itu, tidak melarang. Tetapi kewajibannya adalah kalau sudah dikandangkan, dikurung, kewajibannya adalah untuk diberi makan gitu. Bahkan ada Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan yang melihat seekor anjing yang kehausan. Itu kemudian Nabi mengambil air dari sumur, kemudian diberikan minum kepada kepada anjing itu, sehingga anjing itu yang kehausan tadi itu bisa minum. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa perempuan ini diampuni dosa-dosanya disebabkan karena itu. Padahal Nabi mengatakan itu wanita berzina gitu. Nah, jadi terampuni dosanya gara-gara itu. Gara-gara menolong anjing. Yang ditolong anjing loh. Jadi ditolong anjing. Padahal dalam kita sebagai muslim, anjing itu hewan yang dianggap sebagai najis gitu kan. Najisnya juga najis yang besar. Najis berat kan gitu. Jadi seperti itulah Islam itu memberikan rambu-rambu sehingga kalau kemudian Islam ini diterapkan, diamalkan gitu ya, itu maslahatnya itu bukan hanya ke manusia sebenarnya, tapi hewan juga merasakan dari kemaslahatan. Allah. Jadi memang semua itu diatur dalam Islam. Bahkan hanya sekedar memelihara binatang. Iya. Makanya kita harus betul-betul memperlakukan binatang tersebut. Apalagi kalau mau kita jadikan peliharaan. Nah, ada Kings Bunny pernah dengar katanya kalau misalkan hewan itu bisa mendoakan majikannya. Gimana? Pernah dengar? Saya belum pernah dengar. Allah. Sebenarnya kalau kita memelihara hewan itu, jadi hewan itu mendoakan kepada kita, berdoa kepada Allah agar si majikannya itu banyak rezeki. Gimana lah, nggak tahu. Tapi belum ada ya? Belum tahu.